Karunia penyataan roh untuk membangun jemaat. 1 Korintus 12 ayat 7-11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Tapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10, Paulus mendaftarkan beraneka macam karunia yang diberikan Roh Kudus kepada orang percaya. 1. Kata-kata hikmat. Ini merupakan ucapan yang berhikmat melalui pekerjaan Roh Kudus. Inilah penerapan penyataan firman Tuhan atau hikmat Roh Kudus pada suatu keadaan atau masalah yang khusus, bukan pada kehidupan sehari-hari. Hikmat pada kehidupan sehari-hari itu dicapai dengan belajar yang rajin dan merenungkan jalan Tuhan dan firman-Nya dan melalui doa. 2. Kata-kata pengetahuan. Ini merupakan ucapan yang diilhami oleh Roh Kudus yang menyingkapkan pengetahuan tentang orang, keadaan, atau kebenaran Alkitabiah. Ini sering berhubungan erat dengan nubuat. 3. Iman. Ini bukan iman yang menyelamatkan, melainkan iman adikodrati khusus yang diberikan oleh Roh Kudus yang memungkinkan orang Kristen mempercayai Tuhan untuk melakukan perkara yang luar biasa dan ajaib. Ini adalah iman yang memindahkan gunung dan sering ditemukan berkombinasi dengan penyataan lain seperti penyembuhan dan mujizat. 4. Karunia-karunia untuk menyembuhkan. Karunia-karunia ini diberikan kepada jemaat untuk memulihkan kesehatan jasmani dengan kuasa Roh Kudus. Sekalipun karunia-karunia untuk menyembuhkan ini tidak dikaruniakan kepada setiap anggota tubuh dalam suatu cara yang istimewa, namun semua anggota boleh mendoakan orang sakit. Dengan iman, orang yang sakit itu akan disembuhkan. 5. Kuasa untuk mengadakan mujizat. Ini merupakan perbuatan-perbuatan kuasa adikodrati yang dapat mengubah tatanan hukum alam yang normal. 6. Bernubuat. Kita harus membedakan antara nubuat sebagai suatu penyataan sementara dari roh dan membuat nubuat sebagai suatu karunia pelayanan jemaat. Sebagai suatu karunia pelayanan, nubuat hanya diberikan kepada beberapa orang percaya, yang kemudian harus berfungsi sebagai nabi di dalam jemaat. Sebagai penyataan rohani, nubuat itu sebenarnya tersedia bagi setiap orang Kristen yang dipenuhi roh. Nubuat merupakan suatu karunia istimewa yang memungkinkan orang percaya untuk meneruskan perkataan atau penyingkapan secara langsung dari Tuhan di bawah dorongan Roh Kudus. 7. Membedakan bermacam-macam roh. Karunia ini merupakan kemampuan khusus yang diberikan oleh roh untuk membedakan dan menilai nubuat-nubuat secara tepat dan membedakan apakah ucapan itu berasal dari Roh Kudus atau bukan. Menjelang akhir zaman ini, ketika guru palsu dan pemutarbalikan kekristenan yang alkitabiah akan berkembang secara pesat, maka karunia ini akan menjadi sangat penting bagi jemaat. 8. Berkata-kata dengan bahasa roh yang berbeda-beda. Berhubungan dengan bahasa roh, bahasa Yunaninya glossa, artinya bahasa, sebagai suatu penyataan adikodrati dari Roh Kudus. Hal-hal berikut harus diperhatikan. A. Bahasa roh itu boleh jadi suatu bahasa yang ada di bumi atau bisa juga bahasa malaikat. Bahasa semacam itu tidak pernah dipelajari dan seringkali tidak dapat dipahami baik oleh pembicara maupun oleh para pendengar. B. Bahasa roh dalam perhimpunan jemaat harus disertai penafsiran yang dikaruniakan roh yang akan menyampaikan isi dan arti dari ucapan itu kepada perhimpunan orang percaya. Ucapan ini mungkin berisi suatu penyataan, pengetahuan, nubuat, atau pengajaran bagi jemaat. 9.
Menafsirkan bahasa roh. Ini merupakan kemampuan yang diberikan oleh roh untuk mengerti dan menyampaikan makna suatu ucapan yang diucapkan dalam bahasa roh. Ketika bahasa roh ini ditafsirkan bagi jemaat, maka fungsinya dapat menjadi suatu sarana membangun. Tiap-tiap orang dikaruniakan kenyataan roh untuk kepentingan bersama secara khusus sesuai kehendaknya agar jemaat Tuhan dapat terbangun. Mari gunakan penyataan roh yang telah dikaruniakan kepada kita untuk membangun jemaatnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.